Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa salatullah wa salamullah ala nabiyyina al-karim habibuna wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah Ta'ala muliakan. Setelah memuji Allah dengan segala pujian atas kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah bersalawat dan bersalam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, dan seluruh pengikutnya dari masa ke masa hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, tadi khatib membacakan dua ayat yang berhubungan dengan perintah beristighfar atau meminta ampun. Ayat pertama yang khatib bacakan, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, terdapat dalam potongan terakhir ayat ke-20 surah Al-Muzammil. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk bangun dari selimutnya, mengerjakan sholat, menyebarkan dakwah, hingga pada bagian akhir Allah Ta'ala menyuruh beliau untuk beristighfar. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Sementara ayat kedua yang khatib bacakan surah Nuh ayat ke-10 hingga ayat ke-12 juga bercerita tentang perintah beristighfar. Perhatikan jamaah yang Allah muliakan, yang disuruh beristighfar pada dua ayat tadi bukan para pendosa. Yang disuruh beristighfar pada dua ayat tadi bukan para penjinayah, pembuat kriminal, pencuri dan seluruh dosa-dosa lainnya, tetapi yang disuruh beristighfar Nabi. Allah langsung menyuruh Nabi untuk beristighfar. Kalaulah Nabi saja Allah Ta'ala disuruh untuk beristighfar, apakah lagi kita yang lebih banyak dosa, kesalahan, khilaf, lalai dan sebagainya. Jamaah yang Allah muliakan, Al-Qurtubi, salah seorang mufassir Quran, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, menafsirkan ayat yang tadi khatib bacakan surah Nuh 10-12 bercerita. Beliau bercerita bahwa dalam sebuah majelisnya adalah majelis ulama at-tabi'in bernama Hasan al-Basri. Nama sebenarnya adalah Hasan bin Abdul Hasan al-Basri, artinya berasal dari kota Basrah atau Irak. Dilahirkan di Madinah tetapi dikirim dan besar hingga wafat di Basrah atau Irak. Dalam majelis tersebut hadir pula sahabat atau ulama yang lain bernama Ar-Rabi' bin Subaih, di mana Ar-Rabi' bin Subaih ini adalah ahli hadis, murid dari Hasan al-Basri. Dalam majelis tersebut datang seseorang berkata, "Wahai Imam,
saya dalam keadaan paceklik, tidak punya apa-apa, kekurangan, banyak masalah. Apa yang harus saya lakukan? Hasan Al-Basri berkata, istaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Maka orang ini pulang. Tidak lama kemudian datang lagi orang berikutnya menghadap kepada Hasan Al-Basri dan berkata lagi, wahai imam, saya berada dalam kondisi miskin, miskinan wa faqiran, begitu dalam bahasa aslinya. Apa yang mesti saya kerjakan? Imam Hasan Al-Basri untuk kedua kalinya berkata, beristighfarlah. Orang ketiga datang berikutnya lalu berkata kepada Hasan Al-Basri, ud'u liwaladin lana, doakanlah aku agar aku punya anak. Maka sama dengan jawaban yang sebelumnya, Imam Hasan Al-Basri berkata, beristighfarlah. 3 kali beliau menjawab semua permasalahan dengan kata-kata beristighfarlah. Dan datanglah orang ketiga yang mengatakan bahwa kebunnya kering, tidak subur, tanahnya juga tidak menghasilkan. Dan jawaban yang terakhir juga ternyata sama, istaghfirullah, beristighfarlah engkau. Keempat orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri kembali ke rumah masing-masing. Imam Rabi' bin Subayh yang hadir pada acara atau kegiatan tersebut datang langsung menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri. Tad'u lahum laka haza wa kaza. Mengapa engkau mengatakan kepada 4 orang yang menyebutkan permasalahannya, paceklik, kalau kekeringan, kemiskinan atau kekurangan harta, tidak punya anak, dan kebun yang tidak tumbuh subur, 1 jawaban, istighfarlah. Kenapa engkau menjawab demikian? Maka disebutkanlah oleh Hasan Al-Basri sebuah perkataan, innahu kana ghaffara ma faqultu lahu fi dzalika faqala ma qultu min indi syai'an. Aku berkata demikian bukan dari kataku sendiri. Innallaha ta'ala yaqulu fi suratin Nuh. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh yang tadi saya bacakan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, pencipta kalian, pengatur hidup kalian. Tidak ada satupun kekuatan yang lebih kuat kecuali kekuatan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Jika Allah sudah mengatakan sesuatu iya, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Jika Allah telah berkata tidak, maka tidak ada satupun yang dapat memaksanya. Oleh karena itu beristighfarlah kalian. Innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun. Kemudian yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan air dari langit. Jawaban bagi pertanyaan pertama yang mengalami paceklik. Wa yudibkum bi amwalin. Allah lipat gandakan harta kalian. Jawaban bagi orang yang sedang dalam kondisi fakir atau miskin. Wa banin. Dan Allah berikan kepada kalian anak-anak yang banyak. Jawaban bagi pertanyaan yang ketiga yang tidak memiliki anak. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah jadikan buat kalian kebun-kebun yang subur dan air-air yang mengaliri kebun-kebun tersebut dengan baik. Jawaban yang keempat. Jamaah yang Allah muliakan, potongan kisah tentang perintah beristighfar ini jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan bahwa seluruh permasalahan apapun yang dihadapi oleh kita, maka beristighfarlah. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak memiliki masalah. Orang yang tidak mempunyai sesuatu punya masalah, tetapi orang yang berkelebihan pun punya masalah. Orang yang sibuk punya masalah, orang yang tidak sibuk pun punya masalah. Orang yang memiliki kedudukan punya masalah, orang yang tidak memiliki kedudukan juga punya masalah. Tinggal problematikanya apa yang mesti dia kerjakan ketika punya masalah. Baik masalah pribadi, masalah organisasi atau institusi,
masalah lingkungan, sampai kepada masalah negara pun adalah dapat diselesaikan berdasarkan ayat tersebut dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh mengupayakan berbagai macam ikhtiar, kita boleh menerapkan berbagai macam kunci-kunci penyelesaian problematika, tetapi setelah itu semua datanglah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam yang gelap. Setelah tidur kita, angkat tangan kita, berucaplah kepada Dia, sampaikan seluruh permasalahan kita, dan berdoalah agar permasalahan kita selesai, dan tutuplah dengan istighfar. Dalam banyak Allah katakan, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang bangun di waktu malam dan beristighfar pada saat sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar, memohon ampun, mengakui kelemahan diri, mengakui kekurangan apa yang ada pada jiwanya, mengakui kelemahan upaya yang dia miliki, dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, minimal astaghfirullah, atau lebihnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, atau yang lebih lagi adalah sayyidul istighfar. Dalam banyak keterangan Nabi Muhammad SAW, Riyadhus Shalihin, bab istighfar dan bab taubat, disebutkan Nabi beristighfar minimal 70 kali, aksar sab'ina marrah, atau lebih dari 80 kali, atau lebih dari 100 kali. Kita selayaknya yang begitu banyak gelimang dosa, kekhilafan, kealpaan, kebohongan, kedustaan, beristighfar lebih dari itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, pada khutbah kedua ini khatib ini menyimpulkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang melalaikan. Begitu banyak jalan-jalan yang mengajak kita untuk khilaf, dosa, dan segala macam yang mengotori hati dan jiwa kita. Oleh karena itu, sempatkanlah kita untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan dosa dengan menghadap Allah, kemudian beristighfar, meminta ampun kepadanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, istighfar akan mengeluarkan hamba dari perbuatan yang dibenci Allah menuju perbuatan yang dicintai Allah. Istighfar juga akan mengangkat seorang hamba dari amal-amal yang kurang sempurna, yang jelek, kepada amal-amal yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Dan yang terakhir kata beliau, istighfar akan mengangkat derajat manusia dari derajat yang rendah ke derajat yang lebih tinggi hingga derajat yang sempurna. Oleh karena itu, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan takwa kita kepadanya, menambah kuantitas dan kualitas ubudiyah kita. Sesungguhnya kehidupan kita hanya sementara, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله